Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuriddin yadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita berpuasa sudah mendapatkan hari atau sudah mendapat hari yang ke-25. Kita sudah masuk dalam hari yang ke-25. Hari yang ke-25 ini adalah hari yang terakhir kita pondok Ramadan di rumah saja. Anak-anakku sekalian, saya harap hari ini kalian masih tetap semangat, masih tetap menjalankan puasanya, masih tetap semangat dalam belajar, masih tetap semangat dalam puasanya. Hari ini temanya ini berbeda dengan hari kemarin. Hari ini adalah temanya ini menyangkut tentang Asmaul Husna dan menyangkut tentang kalimah thayyibah. Sebelum kita masuk tema yang pertama, alangkah baiknya nanti kita akan mendengarkan Asmaul Husna tersebut. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mushir, Ya Mubdi, Ya Mu'ir, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muttaqin, Ya
يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا Allah. Baik, kita masuk untuk materi yang pertama. Materi yang pertama ini adalah untuk kelas 1. Nah, karena materi yang pertama ini menyangkut atau berkaitan dengan iman, berarti kan ini kalau masalah iman ini berarti kan berkaitan dengan manusia. Ngomong-ngomong manusia nih, manusia adalah makhluk yang paling mulia di dunia ini. Ya, dengan makhluk-makhluk yang lain dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia ini adalah makhluk yang paling mulia. Nah, yang membedakan antara manusia dengan manusia yang lain itu adalah dari segi keimanannya. Nah, dari sini ngomong-ngomong tentang iman, apa sih kalian sudah tahu apakah iman itu? Nah, kalau sampean bertanya, baik, saya akan kasih tahu tentang masalah iman tersebut. Baik, apa sih iman? Oh, iman itu kalau kita lihat dari segi bahasa, itu iman adalah artinya percaya. Kemudian kalau menurut Imam Al-Jurjani, apa sih iman? Iman itu adalah membenarkan dengan hati. Nah, kemudian ini ada, kalau kita lihat dari segi takrifnya lagi, ada takrif dari segi syariat. Kalau takrif dari segi syariat, iman adalah membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Tapi ada lagi yang sesuai dengan dalil lagi, berarti membangun kebenaran disesuaikan dengan dalil-dalil yang pasti, atau membangun dengan dalil yang pasti, seperti itu. Agama itu dibangun atas 2 pondasi, yaitu yang pertama adalah rukun Islam, yang kedua adalah rukun iman. Tapi saya di sini tidak akan membahas masalah tentang rukun Islam. Yang saya akan bahas di sini adalah rukun iman. Apakah kalian sudah tahu apa itu rukun iman? Baik, kalau sampean belum tahu, maka saya akan kasih tahu untuk kalian semua rukun iman. Oke, kita akan masuk ke rukun iman. Rukun iman yang pertama di sini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di situ adalah iman kepada malaikatnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat adalah iman kepada utusannya Allah atau Rasulullah Allah. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Yang keenam adalah iman terhadap qada dan qadarnya Allah. Nah, yang kedua di sini untuk kelas 1 kita akan bahas juga masalah tentang Asmaul Husna. Tapi nggak keseluruhan kita bahas di sini, cuma ada 3 tok yang kita bahas. Di sini ada Asmaul Husna Al-Ahad, kemudian Al-Khaliq, kemudian As-Sami. Apa sih artinya Al-Ahad itu? Al-Ahad di sini artinya adalah zat yang maha tunggal atau maha esa. Kemudian Al-Khaliq artinya adalah zat sang pencipta. Terus yang As-Sami di sini adalah zat yang maha mendengar. Oke. Nah, di sini kan tadi sudah saya jelaskan tentang masalah rukun iman, saya sudah jelaskan tentang masalah Asmaul Husna. Nah, di sini untuk kelas 1 di sini ada tugas yang harus dikerjakan. Tugas yang pertama di situ atau disebut dengan KI3, di situ adalah menulis Asmaul Husna yang 3 tadi, yaitu Al-Ahad, kemudian Al-Khaliq dan As-Sami beserta dengan artiannya. Kemudian tugas KI4-nya di situ adalah membuat video tentang rukun iman. Ya, sampai buat video tentang rukun iman di situ, menyebutkan rukun iman, kemudian sampai buatkan video di situ. Setelah sampai selesai, kemudian sampai tugas sudah selesai, maka dikumpulkan ke ustadz atau ustadzah yang menilai. Baik, tadi kan kita sudah membahas tentang materi untuk kelas 1. Sekarang kita akan bahas atau kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini adalah materi untuk kelas 2. Nah, untuk kelas 2 ini
kita kan tadi membahas tentang iman, tapi di sini untuk kelas 2 ini kita tidak membahas tentang iman, akan tetapi di sini yang akan kita bahas tentang masalah kalimah thayyibah. Dan juga ini tidak keluar juga dari Asmaul Husna juga, nanti juga kita akan bahas tentang masalah Asmaul Husna. Sekarang kita akan membahas tentang masalah kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah yang akan kita bahas di sini adalah masalah tentang kalimah thayyibah alhamdulillah. Alhamdulillah di sini adalah kalimat yang dipergunakan keseharian kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya sekedar kita ketika mendapatkan nikmat kemudian mengucapkan alhamdulillah, bukan itu hanya itu saja, tapi juga kita pergunakan ketika kita sholat, ketika kita zikir ataupun yang lainnya. Tapi yang paling ampuh itu ketika kita sudah mengerjakan semua pekerjaan, itu ketika sudah selesai kita mengucapkan alhamdulillah, itu adalah kalimat yang paling ampuh, alhamdulillah itu. Oke, alhamdulillah. Tadi kan sudah bahas alhamdulillah kan? Saya kan mengucap alhamdulillah, sudah selesai tadi alhamdulillah. Yang kedua ini masih dalam materi untuk kelas 2. Di sini ada Asmaul Husna yang akan kita bahas. Tapi hanya cuma sebagian saja yang akan kita bahas. Di sini ada Ar-Razzaq, kemudian Al-Hamid dan Asy-Syakur. Apa sih Ar-Razzaq itu artinya? Ar-Razzaq di sini artinya adalah zat yang memberikan rezeki. Kemudian Al-Hamid di sini adalah zat yang terpuji. Yang ketiga di sini adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu adalah zat yang maha menghargai, atau zat yang menghargai. Nah, di sini ada Asmaul Husna. Ketika sampean disuruh untuk menyebutkan Asmaul Husna, jadi sampean tahu apa arti Asmaul Husna tersebut. Cuma meskipun hanya sebagian saja ya. Tapi tetap kita akan tahu arti dari Asmaul Husna tersebut. Untuk tugas kalian semua untuk kelas 2 ini ya. Ini adalah yang pertama adalah untuk KI 3-nya adalah menulis kalimat alhamdulillah beserta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk KI 4-nya di sini adalah kalian semua itu membuat video tentang Asmaul Husna, tapi tadi yang saya sebutkan tadi yaitu Ar-Razzaq, kemudian Asy-Syakur sama Al-Hamid berserta dengan artiannya. Setelah itu semua selesai, kalian jangan lupa mengirimkan ke ustadz ataupun ustadzah yang menilainya. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Ini materi yang ketiga ini adalah materi yang diperuntukkan untuk kelas 3. Dan materi ini tidak keluar dari masih berada di koridor, yaitu tentang masalah kalimah thayyibah dan juga Asmaul Husna. Tetapi di sini kalimah thayyibah di sini ya berbeda dengan yang kita bahas tadi. Ini kalimah thayyibah yang kita bahas di sini adalah kalimah thayyibah tentang subhanallah. Nah, baik, sekarang kita mencoba untuk menerangkan apa arti dari subhanallah di sini. Subhanallah kalau kita lihat dari secara artinya adalah maha suci Allah. Maha suci Allah di situ. Tapi kalau kita lihat itu maha suci Allah di situ adalah ketika kita melihat sesuatu hal yang menakjubkan tapi tidak atas campur tangan manusia, itu adalah kalimat subhanallah. Nah, kemudian kalimat subhanallah itu biasanya kalau kita lihat orang-orang desa ataupun orang di sekitar kita itu biasanya salah dalam menggunakannya. Kadang subhanallah itu dipakai untuk sesuatu yang hal-hal yang ketika melihat suatu hal yang sangat bagus, itu biasanya kita mengucapkan subhanallah, padahal itu kita terbalik sebenarnya. Subhanallah itu kalau kita gunakan sebenarnya adalah untuk sesuatu hal yang buruk, itu kita disunahkan untuk mengucapkan subhanallah. Sedangkan kalau yang kedua, subhanallah itu adalah diucapkan ketika kita melihat sesuatu hal yang menakjubkan, akan tetapi tidak atas campur tangan manusia. Tapi kalau masya Allah berarti di situ ada campur tangan manusia. Sekarang kita untuk materi yang kedua itu adalah
masih untuk materi kelas 3 itu adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita bahas di sini adalah Al-Azim, Al-Kabir, dan Al-Mutakabir. Al-Azim sendiri artinya adalah zat yang maha agung. Al-Kabir, sedangkan Al-Kabir artinya adalah zat yang maha besar. Al-Mutakabir itu adalah zat yang maha megah. Untuk tugasnya di situ untuk kelas 3 itu adalah yang pertama adalah menuliskan Asmaul Husna beserta dengan artiannya. Terus tugas yang kedua adalah atau KI 4-nya yaitu membuat video subhanallah, pengertian dari subhanallah dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu semua selesai, kalian masih ada tugas yaitu mengumpulkan atau sampai mengirim atau kalian semua mengirim tugas tersebut ke ustadz atau ustadzah yang menilai tugas tersebut. Terima kasih. Mungkin ini pertemuan cukup dari saya, pertemuan terakhir dari saya. Ini mungkin adalah materi terakhir dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.